Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Armadiana Hutari, NPM 237100001. Akan menyampaikan presentasi terkait membangun portofolio optimal dari mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi. Portofolio optimal merupakan portofolio yang mengandung kombinasi tingkat pengembalian dan risiko yang baik. Portofolio optimal mempertimbangkan dua faktor sekaligus, yaitu tingkat pengembalian yang baik dengan tingkat risiko investasi yang terbaik pula. Nah, sesuai instruksi yang diberikan, kami telah memilih 12 perusahaan dari 11 sektor industri yang telah disediakan atau tersedia di IDX. Untuk menghitung portofolio optimal, kali ini kita akan menggunakan single model index, sehingga memerlukan beberapa data awal untuk mengolahnya dan memprosesnya sehingga kita dapat menemukan data portofolio optimal. Jadi, data awal yang dibutuhkan yang pertama itu closing price dari tiap perusahaan sesuai periode yang akan diteliti. Nah, biasanya ini bisa kita dapatkan dari investinfo.com, Yahoo Finance, IDX, dan lain-lain. Yang kedua ialah data closing price market. Di sini kita menggunakan IHSG. Yang ketiga adalah risk free. Nah, kali ini kita menggunakan BI rate atau biasa kita sebutkan RF kalau di rumus. Selanjutnya, terdapat langkah-langkah setelah kita memiliki data pokok tadi yang akan kita olah, lalu kita akan melakukan langkah pengolahan. Yang pertama, tabulasi data untuk menghitung actual return. Seperti tabel yang ada di sini, kita telah membuat beberapa kolom ataupun baris berdasarkan perusahaan dengan nilai-nilai closing price yang telah didapatkan dari berbagai sumber tadi sesuai periode perhitungan. Lalu yang kedua, menghitung actual return individual dan market risk free. Nah, di sini kita masukkan yang IHSG-nya, lalu risk free-nya dibagi sesuai periodenya. Apabila bulanan, IHSG itu bisa BI rate dan lain-lain bisa digunakan. Nah, selanjutnya melalui tabulasi ini kita menghitung mulai dari excess return, expected return untuk individual, market, risk free, dan excess return atau ER di bawah sini. Lalu ada variance, alpha, beta, varian residual atau biasanya kita nyebutnya juga unsystematic residual. Lalu A1, B1, C1, atau AE, BI, dan CI. Lalu menghitung ERB atau excess return to beta. Nah, di sini juga nanti dilanjutkan dengan perhitungan yang berikutnya. Selanjutnya, apabila perhitungan yang tadi telah dilakukan, dilanjutkan dengan mengurutkan saham berdasarkan ERB. Nah, di sini kita nanti diurutkan, lalu kita juga akan menentukan cut off point atau C-action. Nah, apabila dua data tersebut telah diketahui nilainya, kita bisa melanjutkan untuk menentukan saham yang termasuk dalam portofolio optimal. Apa sih yang bisa menentukan saham itu optimal atau enggak dari dua hal itu? Yaitu IRB-nya lebih besar daripada cut off point atau C-action. Nah, di sini setelah proses perhitungan didapatkan 7 perusahaan yang memiliki nilai IRB-nya lebih besar dari C-action, yaitu MLPT, PTRO, SMGR, KLBF, MTDL, dan BBNI serta ASII. Nah, selanjutnya dari 7 emiten atau 7 saham perusahaan tersebut yang masuk dalam kelompok optimal, berarti kan dia akan dijadikan portofolio saham karena dia membentuk saham portofolio optimal. Lalu kita tentukan ZI, WI, Alpha P, dan Beta P-nya dengan proses perhitungan lebih lanjut. Nah, setelah menghitung, kita sampai menghitung ke ERM dan expected return market dan expected return portfolio. Dari perhitungan didapat bahwa ERM-nya sekitar 0,0067, sedangkan
expected return portofolionya jauh di atasnya, yaitu 0,0500. Nah, dari situ juga kita bisa menghitung, karena sudah mengetahui WI, kita juga bisa menghitung WI dalam persen yang akan menentukan proporsi apabila kita memiliki dana tertentu untuk diinvestasikan. Namun di sini juga ada beberapa hal yang mungkin menarik perhatian, yaitu minus di ZI ataupun WI dari portofolio yang terbentuk. Nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Nah, interpretasi dan hasil penghitungannya. Dari perhitungan terdapat 7 perusahaan yang masuk dalam kategori optimal seperti yang sudah disampaikan tadi, yaitu MLPT, EPTRO, SMGR, KLBF, MTDI, BBNI, dan ASII. Dalam saham optimal, tadi yang 7 terdapat satu perusahaan yang memiliki bobot nilai minus pada W1, yaitu SMGR tadi, sehingga tidak dimasukkan dalam saham yang optimal ataupun efisien. Jadi bisa dikeluarkan dari saham optimal. Nah, diperkirakan hal ini juga karena periode perhitungan penilaian ini kan di masa awal COVID sampai akhir COVID, sehingga mungkin terpengaruh dari harga saham sektor industri basic materialnya itu. Nah, secara umum ERP atau expected return portfolio itu jauh di atas ERM. Tadi 0,05 dibanding 0,0067. Saham dengan bobot tertinggi pada WI memiliki porsi terbesar karena memiliki kombinasi return dan risiko yang optimal. Nah, seperti hal tujuannya kita menghitung portofolio optimal itu kan kita untuk mendapatkan portofolio yang memberikan return optimal dengan tingkat risiko yang bisa diminimalisir. Nah, ini kinerja portofolionya tadi rata-rata alfa positif itu kan menunjukkan portofolio ini memberikan kelebihan return dibanding benchmark pasarnya. Nah, kalau rata-rata beta yang sangat rendah mencerminkan portofolio itu defensif dan sangat kurang sensitif terhadap volatilitas pasar. Dengan nilai alfa positif dan beta rendah, portofolio dianggap efisien karena memberikan return tambahan dengan risiko yang sangat kecil. Nah, mungkin ini saran-saran kalau kita sebagai investor, fokuslah pada saham yang memiliki status optimal karena memiliki perbandingan return terhadap risiko yang lebih baik. Hindari saham yang tidak optimal untuk meminimalkan risiko seperti yang sudah kita ketahui. Tabel WI yang kita hitung di akhir tadi itu merupakan persentase pembagian dana, menunjukkan berapa persen dana yang seharusnya Anda atau kita sebagai investor alokasikan ke masing-masing saham untuk mendapatkan return optimal dan risiko yang minimum. Jadi tadi kalau kita mengikuti proporsi yang dihitung, maka return portofolio optimalnya itu dapat yang tadi 0,005 gitu atau 5%. Nah, atas emiten yang memiliki alokasi dana negatif, tadi ada kan SMGR, menunjukkan strategi short selling. Apa sih short selling? Ini lebih ke trader ya mungkin ya. Jadi menjual saham dengan harapan bisa membelinya kembali di harga yang lebih rendah. Nah, mungkin beberapa yang bisa saya sampaikan juga bahwa kalau kita sebagai investor moderate tinggi menghadapi risiko tinggi, portofolio itu cocok. Kalau konservatif mempertimbangkan alokasi yang lebih defensif karena ini kan gabungan dari beberapa cukup banyak jenis industri. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan proporsi. Kalau tadi short selling tadi harus memahami resiko juga. Kalau kita nggak fokus dan kita tidak berani, lebih baik alihkan ke saham lain. Gunakan data untuk memastikan return portofolio dengan resiko yang terukur. Lalu pantau kinerja portofolio secara berkala untuk memastikan tetap sesuai dengan tujuan investasi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.